Pengertian jihad. Jihad dalam bahasa Arab yaitu al-jihad yang berarti perjuangan. Dalam bahasa Indonesia, jihad ialah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kebaikan manusia secara keseluruhan. Jihad menurut syariat Islam adalah berjuang, usaha, ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Jihad dilakukan untuk menjalankan misi utama manusia yaitu menegakkan agama Allah atau menjaga din atau agama tetap tegak dengan cara-cara sesuai dengan garis perjuangan para Rasul dan Al-Quran. Jihad yang dilakukan Rasul adalah berdakwah agar manusia meninggalkan kemusyrikan dan kembali kepada aturan Allah, menyucikan kolbu, memberikan pengajaran kepada umat dan mendidik manusia agar sesuai dengan tujuan penciptaan mereka, yaitu menjadi khalifah Allah di bumi dengan damai dan saling mengasihi. Namun dalam berjihad Islam melarang pemaksaan dan kekerasan, termasuk membunuh warga sipil yang tidak ikut berperang, seperti wanita, anak-anak, hingga manula. Arti kata jihad sering disalahpahami oleh yang mereka tidak mengenal prinsip-prinsip din Islam sebagai perang suci atau holy war. Istilah untuk perang adalah qital, bukan jihad. Jihad dalam bentuk perang dilakukan jika terjadi fitnah yang membahayakan eksistensi umat, antara lain berupa serangan-serangan dari luar. Pada dasarnya, kata jihad berarti berjuang atau berusaha dengan keras, tetapi bukan harus berarti perang dalam makna fisik. Jika sekarang jihad lebih sering diartikan sebagai perjuangan untuk agama, itu tidak harus berarti perjuangan fisik. Jika mengartikan jihad sebagai perjuangan membela agama, maka lebih tepat bahwa berjihad adalah perjuangan menegakkan syariat Islam, sehingga berjihad haruslah dilakukan setiap saat selama seorang muslim masih hidup. Tujuan jihad yang menjadi latar belakang perlunya berjihad didasarkan pada Al-Quran, antara lain surat At-Taubah ayat 3-15 dan An-Nisa ayat 75-76, yakni mempertahankan diri, kehormatan, dan harta dari tindak sewenang-wenang musuh, memberantas kezaliman yang ditunjukkan pada umat Islam, membantu orang-orang yang lemah atau kaum duafa, dan mewujudkan keadilan dan kebenaran. Maksud tujuan jihad, bahwa Allah tidak mewajibkan dan mensyariatkan sesuatu tanpa adanya maksud tujuan yang agung. Demikian jihad disyariatkan untuk tujuan-tujuan tertentu yang telah dijelaskan pula para ulama dalam pernyataan-pernyataan mereka. Di sini akan disampaikan sebagian pernyataan tersebut agar dapat kita petik maksud dan tujuan jihad dalam Islam. Islam Ibnu Taimiyah, maksud dan tujuan jihad adalah meninggikan kalimat Allah dan menjadikan agama seluruhnya hanya untuk Allah. Maksud dan tujuan jihad agar tidak ada yang disembah kecuali Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang berdoa, sholat, sujud, dan puasa untuk selain Allah, tidak berumroh dan berhaji kecuali ke rumahnya, Ka'bah, tidak disembelih sembelihan kecuali untuknya, dan tidak bernazar dan bersumpah kecuali dengannya. Menurut Abdurrahman bin Nasir al-Sa', dia menyatakan jihad berbagi dua jenis. Pertama, jihad dengan tujuan untuk kebaikan dan perbaikan kaum mukmin dalam akidah, akhlak, dan adab atau perilaku, dan seluruh perkara dunia dan akhirat mereka serta pendidikan mereka baik ilmiah dan amaliyah. Bentuk ini adalah induk jihad dan tonggaknya, serta menjadi dasar bagi jihad yang kedua, yaitu jihad dengan maksud menolak orang yang menyerang Islam dan kaum muslimin dari kalangan orang-orang kafir, munafik, mulhid, dan musuh-musuh agama menentang mereka.
Menurut Abdul Aziz bin Ba'as, jihad terbagi menjadi dua, yaitu jihad at-talib atau attack atau menyerah, dan jihad ad-daf ad-daf'u atau defense atau bertahan. Maksud tujuan keduanya adalah menyampaikan agama Allah dan mengajak orang mengikutinya, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya Islam dan meninggalkan agama Allah di muka bumi, serta menjadikan agama ini hanya untuk Allah semata. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, yang artinya, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 93. Klasifikasi jihad. Sebagai ulama, jihad dibagi dua macam, yaitu jihad mal, jihad dengan harta, menafkahkan harta benda di jalan Allah untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Yang kedua, jihad naf, jihad dengan diri atau jiwa raga, mewakafkan jiwa raga demi tegaknya keadilan yang dapat dirasakan oleh umat manusia sehingga tercipta perasaan aman, bebas tanpa intimidasi. Jihad menurut Ibnu Qayyim. Menurut Ibnu Qayyim, jihad dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, jihad mutlak, bersabar menghadapi musuh di medan perang. Yang kedua, jihad hujjah, yaitu jihad yang dilakukan oleh para ulama dalam rangka memberikan penjelasan dan dalil yang logis tentang risalah Islam yang bersifat rahmatan lil alamin. Yang ketiga, jihad am, yaitu jihad yang merangkumi seluruh aspek kehidupan bagi yang bersifat moral maupun material. Menurut Imam Raqib Al-Isfahani dalam Quraish, Shihab dalam Al-Quran mempunyai 3 arti, yaitu berjuang melawan musuh nyata, berjuang melawan setan, berjuang melawan hawa nafsu. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 22 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mengatakan bahwa jihad terdiri dari 4 martabat. Yang pertama, jihad terhadap nafsu. Yang kedua, jihad terhadap syaitan. Yang ketiga, jihad terhadap orang kafir. Yang keempat, jihad terhadap orang munafik. Sedangkan menurut Hilmi Bakar Al-Masyati mengemukakan bahwa jihad itu meliputi jihad amwal, harta, jihad anfus, jiwa, jihad taklimi, jihad pendidikan, jihad siasi, politik, jihad rifah, pengetahuan. Perbedaan antara jihad dan qital. Jihad secara etimologi atau bahasa adalah bersungguh-sungguh dalam mengarahkan segala daya dan kemampuan baik dari perkataan maupun perbuatan. Jihad mencakup beberapa hal. Pertama, adanya usaha untuk i'layu kalimatillah dengan mengorbankan nyawa dan harta. Yang kedua, menyuruh untuk masuk atau tunduk kepada dinul Islam. Yang ketiga, di dalamnya terdapat qital. Qital sendiri secara bahasa adalah diambil dari kata qatalah yang apabila ditambah hu bermakna lain. Secara istilah adalah menyebutkan qital dalam mempunyai makna pertempuran yang berujung kepada kemenangan atau kekalahan.